Hey, what's up guys? Welcome back to my channel again. So good to be back at 2K channel yo. Oke teman-teman. Kali ini kita kedatangan tamu spesial teman-teman, yaitu dari selebgram Pamekasan lokal lah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kenalin Kak Risa, aku tangan dulu. Halo guys, aku Fariza. Ya, kenalin dulu. Kenalin gimana? Ya, Anda ini siapa namanya? Oke. Profesinya apa? Jadi aku mau ucapin makasih dulu karena udah diundang di podcast A2K ini. Sebelumnya buat kalian yang belum tahu aku ini adalah salah satu konten kreator mungkin ya sebutannya, bukan selebgram. Kalau selebgram kayak gimana gitu ya. Jadi sebut aja konten kreator yang basicnya itu di makanan. Kalau orang-orang tuh biasanya nyebutnya food vlogger gitu. Cuman aku belum punya vlog guys, jadi belum terjun ke YouTube. Rencananya masih mau terjun ke YouTube gitu. Berarti bener kan namanya? Kan sebenarnya selebgram sama konten kreator lain atau beda? Beda dong. Kalau selebgram itu belum tentu konten kreator, tapi konten kreator pasti selebgram karena nggak semua selebgram bisa bikin konten yang berkonsep gitu loh mas. Gitu. Oh gitu. Jadi kan saya masih belum terlalu jauh gitu mengenal tentang Kak Risa ini. Kita panggil Kak Risa aja ya. Kak Risa. Boleh, Kak Risa aja biar lebih nyantai gitu. Siap. Jadi Kak Risa ini kesibukannya apa sebagai konten kreator? Kalau aku kegiatanku saat ini karena aku juga baru lulus ya, terus aku juga dituntut harus kerja juga sama orang tua, jadi aku sembari mencari pekerjaan, aku juga mengisi kegiatanku sama bikin konten-konten, bantu UMKM kayak gitu-gitu mas. Jadi kalau siang nih, pagi sampai siang aku jadi job seeker, kalau malam konten. Job seeker itu apa? Kayak mungkin ya cari-cari pekerjaan. Viewer kita ini ada yang nggak tahu gitu job seeker. Iya, job seeker itu ya cari pekerjaan guys ya, bahasa halusnya, bahasa kerennya itu job seeker. Sebenarnya aku ini pengangguran mas, cuman sama. Sama. Iya, cuman kelihatan keren karena aku punya kegiatan gitu. Iya, kita juga kelihatan keren punya kegiatan ini. Sebenarnya kita pengangguran ya mas ya. Iya. Influencer yang hanya dibutuhkan ketika ada waktu buat memanggil gitu kan. Hah? Maksudnya? Enggak ada. Emang sengaja bikin receh. Oke, kegiatan sehari-hari emang seperti itu kan ya. Emang kalau ada job gitu kan, Kalau ada job langsung Enggak dikerjakan sih. atau harus dijadwal dulu, atau emang jadwalnya terlalu crowded atau padat gitu? kalau terlalu padat sombong banget tapi padat. Enggak sih, cuman kadang ya emang harus terjadwal dulu kan mas. Jadinya itu kalau ada orang mau kerja sama itu kita list dulu tanggal berapa. Soalnya aku nggak bisa dalam sehari tuh nerima sekian job tuh, aku nggak bisa. Jadi kayak sehari cukup satu aja. Soalnya kan aku juga harus ada ngedit juga, dubbing juga gitu. Jadi take videonya tuh kalau bisa sehari sekali aja. Jadi misal ada orang yang mau visit ya udah ditaruh di sore semua gitu. Gak bisa sehari visit 2 kali karena dulu pengalaman aku visit itu sehari 2 kali sampai 3 kali pernah, dan itu kan makanan semua ya, jadi aku tuh kayak kenyang banget gitu ya, kenyang banget loh gitu. Jadi kayak anak jaksel banget. Iya, jaksel banget kan. Gitu. Jangan salah, aku dikira domisili Jakarta loh mas sama beberapa orang. Ada yang mau kerja sama kan, kak kesini ya, dia tuh domisili Jakarta, terus kayak domisili Jakarta, saya orang Madura mbak gitu. Loh, saya kira domisili Jakarta soalnya bahasanya ini gitu. Gitu. Berarti Anda keren. Mbaknya kalau buat konten makanan kan biasanya kan itu paling banyak sehari berapa kali makan? 3 kali sih kayak orang pada umumnya. Kan gini ya, dalam sehari aku nerima 1 job visit. Terus kalau misalnya mau review itu aku terima juga. Jadi aku usahain tuh aku nggak makan biar aku tuh maksimal reviewnya gitu. Jadi aku pagi tuh nerima buat makan pagi, siang buat makan siang, malam buat makan malam. Lumayan kan mas, nggak usah masak ibuku. Gitu. Nggak lebih dari 3 gitu? Pernah sih dulu banget sebelum terjadwal. Oh, sebelum ada schedule-nya. Sebelum ada schedule-nya, jadi aku tuh kayak stres banget kan. Semuanya dianu sendiri gitu, gak ada yang bantu, jadi ya udah amburadul guys. Akhirnya sekarang
udah di schedule gitu. Dulu ini apa nyoba-nyoba atau emang gimana gitu? Awalnya saya coba-coba. Coba. Enggak. Jadi dulu kan aku emang mau mulai bikin konten itu dari followers aku masih 2000 ya. Masih banyak banget yang ngeremehin waktu itu. Apa sih? Sok seleb apa sih gitu. Tapi bukan aku karena pengen terkenal gitu ya. Apa ya? Aku tuh pengen bikin konten tuh bukan berorientasi pengen terkenal, pengen banyak uang. No, tapi karena aku emang suka. Karena ini passion aku. Dulu aku sering bikin video-video random gitu loh, terus aku edit. Terus habis itu di sisi lain aku juga suka kulineran nih. Jadi ya udah, aku suka kulineran, aku suka bikin konten. Kenapa nggak digabungin jadi satu gitu kan? Awalnya dulu aku nggak fokus ke makanan aja, tapi kayak semua aku terima, skincare, baju, makanan semua aku terima. Tapi pada akhirnya di tahun berapa ya? Di tahun-tahun lalu 2021, aku tuh mikir gini. Kenapa kan beberapa selebgram, beberapa influencer di sini tuh kayak kalau nerima makanan tuh mereka nggak mau gitu kan. Alasannya karena harus dimakan hari itu juga, harus di review hari itu juga. Terus aku mikir kalau misalnya ini ditolak-tolak gini kan kasihan sih UMKM kita, apalagi kan ini pandemi juga ya. Kayak menurun banget kan pasti pendapatan mereka. Jadi ya udah deh, aku puter otak, udah kita tetapin aja jadi ini aja food vlogger biar apa ya istilahnya itu personal branding gitu. Jadi kalau inget makanan pasti orang-orang inget aku gitu. Jadi awalnya karena itu, karena aku suka bikin video, aku suka kulineran, dan aku juga pengen bantu UMKM karena terdampak pandemi ini gitu. Orang-orang beli makanan supaya ingat Anda. Iya, enggak juga sih. Ya tapi kan kebanyakan juga aku beli ini karena Fariza gitu. Aku beli ini karena Fariza. Pokoknya yang dimakan Fariza harus dimakan aku juga. Ada beberapa orang yang berspekulasi seperti itu. Seperti itu. Ada juga yang enggak. We never know, apa mungkin mereka nggak ngasih tahu ya. Tapi ya udahlah, yang penting aku juga niat dari hati kan membantu mereka untuk mempromosikan supaya produk-produk mereka tuh dikenal juga sama orang banyak. Terus juga yang alasan aku yang terakhir ini karena belum ada food vlogger gitu loh, belum ada yang mempromosikan makanan-makanan khas kota kita. Jadi kenapa aku nggak maju aja nih selama bisa kan, selama masih ada kesempatan, kenapa aku nggak maju? Padahal di sini kan banyak banget tuh mas makanan-makanan khas Madura yang enak-enak kan, kayak rujak, yang lokal kayak campur lorcu, campur apa itu segala macam kan banyak. Nah itu masih banyak orang nggak tahu mas. Iya. Masih banyak orang nggak tahu. Terus kemarin kan. Tapi kan gini ya, aku tuh bikin konten gak semuanya endorse gitu. Ada juga yang beberapa aku emang pure pengen bantu mereka. Tapi ada syarat nih yang emang benar-benar mereka itu gak ada digital marketing kayak Instagram kayak gitu-gitu. Terus yang jualannya sepi tapi enak gitu kan, itu pasti aku bantu. Kayak kemarin aku ngevideoin rujak ada di Jalan Stadion. Oh bukan. Nah, itu kan emang terkenal, tapi nggak banyak orang tahu. Maksudnya terkenalnya tuh cuma di kota-kota aja kan, di desa-desa tuh nggak tahu. Sedangkan pengikutku juga banyak, dari Pelongaan ada, Propo ada, Pademau banyak kan. Jadi aku promosiin, terus tembus tuh viewersnya 1,5 M di TikTok. Terus banyak yang yang komen, oh ternyata ada ya rujak dicampur sama petis Madura. Emang nggak ada, banyak bapak gitu kan. Jadi kan kayak bisa ditarik kesimpulan kalau orang-orang tuh banyak gak tahu sama rujak-rujak Madura gitu. Taunya rujak dikasih petis udang gitu, kalau orang Jawa kan gitu. Emangnya petis selain udang ada? Loh? Iya kan, iya maksudnya banyak kan. Maksudnya orang-orang itu apa seheran kayak gitu? Cuma campur dikasih petis gitu. Enggak gini loh, jadi kan pengikutku di TikTok lebih banyak dari Instagram. Terus kalau di TikTok itu kan seluruh Indonesia lihat. General ya. Iya kayak general. Tanpa alasan mungkin bisa aja lewat di FYP kan. Tapi kalau Instagram kita pasti memfollow orang tuh ada alasannya kenapa gitu. Nah, karena di TikTok itu seluruh Indonesia nonton, dan mungkin kan masyarakat Madura sedikit banget, namanya pulau kan, jadi banyak orang yang dari luar, dari Padang, Jakarta, dari Surabaya, Malang itu juga baru tahu kalau ada rujak dikasih petis ikan. Kalau di Madura kan petis ikan mas, bukan petis udang. Petis ikan apa gitu ya, yang warna kuning gitu loh, gitu. Terus dari yang tembusnya video Anda yang 1,5 itu,
apa itu menjadi salah satu apa ya kayak acuan gitu buat Kak Risa buat bikin video lagi? Iya dong Mas, pastinya kalau udah satu kali FWP tuh jadi termotivasi, jadi semangat buat ngonten lagi. Karena kan sama kayak kita tuh dihargai gitu kerjanya, video kita dihargai sama orang banyak gitu. Jadi pasti termotivasi, pasti pengen bikin lagi dan lagi. Emang candu banget bikin video tuh, apalagi soal makanan, candu banget. Biasanya kalau Mbak buat konten tuh kesulitannya apa? Kesulitannya kalau bikin konten ya, mungkin kalau cuacanya nggak bagus, kita juga harus pakai bantuan ring light, kan agak ribet tuh, harus nyolokin gini. Tapi kalau secara umum sih yang bikin sulit tuh dubbing. Pas ngedit dubbing itu susah banget karena kan kita harus intonasinya harus bener, kalimatnya antar kalimat harus nyambung, harus bikin personal branding yang beda dari yang lain gitu. Jadi susahnya di situ. Aku bahkan bisa ngedit satu video itu durasi 1 menit kan. Videoku rata-rata tuh 1 menit. Itu aku bisa dubbing doang itu 30 menit. Karena kayak ngulang. Aduh kayaknya gak bagus deh. Kedengarannya gak enak deh. Kayaknya terlalu medok deh Maduranya, dihapus lagi gitu. Itu dubbing yang paling susah. Kalau tentang moodnya? Kan Pasti dong. Kan kalau kita harus on di depan kamera terus kan harus menjaga mood. Terus kalau kita misalnya ada masalah gini-gini kan kadang kita moodnya lagi gak enak ya. Jadi kayak aduh malas banget ya mau take video. Tapi itu udah kewajiban kita gitu loh. Jadi harus tetap menjalani walaupun mood lagi gak enak. Jadi harus profesional aja sih gitu. Harus dipaksa meskipun moodnya nggak enak. Harus dipaksa karena kan udah bikin schedule juga nih, hari ini mau apa gitu, masa mau dibatalin? Kenapa Mbak dibatalin? Saya moodnya nggak enak. Kan nggak mungkin Mas gak enak sama klien gitu. Oh jadi konten pertama yang Kak Risa upload ini yang di TikTok itu kan yang tembus 1,5 M. Iya benar. Apa selain sebelumnya itu ada gitu buat video-video tentang apa ya, tentang konten-konten yang lain gitu sebelum jadi FYP gitu? Sebelumnya apa ya yang Pernah pertama? buat nggak gitu? Pernah buat? Kalau kan aku di TikTok itu selain mereview makanan, aku juga kayak ada email live gitu-gitu. Cuman itu baru-baru kemarin aja nih ada email live karena lagi ngetren kan. Kalau aku gak ngikutin zaman bisa ketinggalan konten-konten aku Mas kalau makanan terus gitu. Jadi ngikutin zaman, yang zamannya apa aku ngikutin gitu. Terus yang pernah FYP lagi nggak ada, selalu yang tentang makanan yang FYP. Jadi mungkin karena itu ya alasan orang-orang memfollow aku tuh karena pengen lihat aku review makanan. Makanya aku bikin personal branding kalau aku food vlogger gitu. Konten pertamanya selain makanan, apa emang makanan konten pertamanya? Nggak ada sih, cuman kayak kalau ke kafe, kan aku sering juga ke Malang, ke Surabaya gitu, video-video yang kafe-kafe, ala video estetik gitu loh Mas, kayak sinematik ya kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya. Iya benar. Ya kayak gitu, tapi nggak tembus sampai FYP. Baru FYP tuh baru aku review makanan doang. Mbak ini buat konten terinspirasi dari siapa Mbak? Kalau aku terinspirasi dari Magdalena pasti food vlogger nasional yang udah namanya di mana-mana. Terus karena aku lihat dia tuh kayak berpotensi banget gak sih kayaknya kalau jadi kayak Magda ini sama kayak Omay juga apa ya namanya Farida Nurhan, tau nggak? Kan juga dia food vlogger nasional. Terus banyak sih Mas food vlogger Malang itu banyak banget kan, aku terinspirasi sama dia juga gitu sekarang. Dari cara ngomong, biasanya kan intonasinya mereka tuh punya ciri khas masing-masing. Kayak ada Almaskol tuh ya, Kak Almaskol orang Sidoarjo, dia kalau ngomong gini, halo kolesterol gitu. Jadi punya ciri khas masing-masing gitu. Jadi aku juga cari apa ya personal branding yang orang-orang tuh meskipun gak lihat ini akunku, dia tahu ini kalau ini Fariza karena cara ngomongnya gini gitu. Mungkin gini aja apa, Kak Fariza nih biar orang tahu gitu. Maduranya keluarin aja. Gimana tuh contohnya? Contohin dong. Ada remel aja. Ngomong jak Madura keluar. Iya, ciri khasnya. Kayak gitu Bos. Gimana gitu. Soalnya aku juga aku orang Madura asli tuh Glenn, orang tua aku orang Madura. Tapi aku dari kecil tuh orang tua aku kalau ngomong sama aku gak pernah bahasa Madura. Jadi selalu nyampur bahasa Indonesia, bahasa Madura. Terus aku juga gak tahu bahasa Madura yang Inki Punten gitu. Jadi kalau aku ngomong sama orang yang lebih tua di atasku, aku tuh selalu pakai bahasa Indonesia. Daripada aku salah dibilang gak sopan gitu kan.
Berarti Kak Farisa ini cocok buat dijadiin narasumber berhadap-hadapan sama yang penanyanya, dan penanyanya ini fasih tentang kibutan gitu. Di next konten mungkin kita bisa atur kembali. Boleh. Siapa? Saya itu MC bahasa Madura halus. Kayaknya aku kenal deh, guruku bukan ya? Mungkin. Dia itu kumisnya apa? Panjang. Kayak Sakira gitu ya. Terus topinya 17 cm. Ya. Oh, kayak khas Madura banget. Ya, itu memang MC-nya itu bahasa Madura asli halus. Kalau mau belajar. Aduh, jangan Mas, nanti aku dibilang gak sopan, aku ngangengong. Kan belajar. Iya sih. Terus kan inspirasinya tadi kan MG Dalena ya. MG Dalena. Iya. Halo, Mang Dalena. Emang bener apa penyebutannya emang bener MG Dalena. Emang bener. Iya, bener. Bukan Magdalena. Ya, namanya kan Magda ya sih kalau nggak Iya. salah ya, Magda. Cuman nama Magda. platform sosial Iya. medianya tuh MG Dalena. Jadi orang-orang manggilnya MG Nah Dalena. gini, saya itu herannya sama MG Dalena itu dia makan banyak, terus tapi tetap kurus gitu. Apa di dunia semacam kuliner kayak gini, dia tuh kan makannya banyak. Kak Farisa makannya banyak ketika review. Kadang banyak, kadang ya. Beratnya itu nambah nggak? Kalau aku ya Mas, emang keturunan dari orang tua aku kurus. Jadi kayak walaupun aku gemuk pun tulangku nih kecil gitu. Iya. Terus kalau ngomongin orang-orang yang kerjanya emang di dunia kuliner, kenapa mereka itu kurus-kurus? Mungkin mereka diimbangi sama olahraga gitu kan. Terus diimbangi sama pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat. Kayak Farida Nurhan itu kan dia bilang ini, saya itu nggak mau review kalau saya udah makan. Jadi dia itu nunggu dia lapar dulu baru dia makan gitu. Jadi reviewnya maksimal, terus gak terlalu banyak juga yang dimakan. Gak cuman gemuk aja kok Mas, kalau kerjanya di dunia kuliner, kita juga bisa amit-amit. Kita juga bisa diabetes, kolesterol, itu menghantui banget. Gitu. Jadi pinter-pinternya kita aja sih harus olahraga, harus menjalani pola hidup, pola tidur, pola yang lain yang sehat gitu kan. Kesulitannya di saat bikin konten pertama kali gitu, terus sampai sekarang, selain disebutinya tadi itu dubbing, apa kesulitannya? Edit sih, karena kayak aku suka take video tuh suka, makannya aku suka makan, tapi setelah ngedit, aduh, masya Allah, itu butuh niat yang dari hati banget buat ngedit, males banget. Editnya pakai apa? Pakai HP aja sih, CapCut. Oh, CapCut. CapCut. Yang satu pakai KineMaster, yang satunya pakai CapCut. Ya. CapCut. CapCut lah ya. Soalnya CapCut tuh aku suka toolsnya banyak. Ya. Jadi terus bisa dipotong 0,0 berapa gitu ya video. Jadi kalau mau bikin video yang apa tuh namanya? Yang cepat, Kepotong-potong yang apa namanya? potong-potong Transisi. cepat, iya. Iya kayak gitu. Tuh aku gampang kalau CapCut. Iya. Boleh. Terus Kak Farisa, kita juga pengen tahu masa kecilnya Kak Farisa ini bagaimana? Masa Itu kecil gitu, sejak gitu SD gitu. aja sih, Kalau kayak- cowok kan jala apa ya, main bojong, main leker gitu. Kalau Kak Farisa apa, sama teman-temannya atau sendiri atau? Ya enggak dong Mas, masa sendiri, kasihan banget masa kecilku. Ya main dong sama tetangga, ya kayak biasanya main. Ya zaman dulu gak ada gadget ya. Jadi kayak kalau main tuh seru banget gitu. Main banteng, rem-reman. Teman-teman gitu ternyata. Iya dong. Sama apa tuh lagi ya zaman dulu, pisek. Ya, Oh, iya, pisek, Cuk. Yang kotak-kotak. Ah, iya. Sama karet, main karet yang loncat-loncat tau nggak? Iya ya tahu. Nggak tahu, masa kecilnya nggak Ini lu ngerti. jago main karet itu. Sumpah? Masnya itu. Nah. Sedih Cuk berdua. Iya. Ah. Ya udah gitu aja. Terus kayak aku dulu itu masa kecilnya kurus dari dulu, rambutku keriting. Keriting sampai sekarang. Iya dong. Gimana? Ya, terus Iya di bonding sekarang. Pas SD di bonding, nah itu menyesal banget. Ya. kenapa menyesal? Ya jadi gak bagus kan, keritingku dulu bagus gini, lurus, terus bawahnya tuh keriting. Sekarang tuh jadi kayak ngembang-ngembang, gak jelas gitu loh. Mungkin kurang perawatan aja ya. Balik ke makanan, Mbak ya, aku mau nanya. Oke. Makanan favoritnya kakak?
Mie. Aku suka banget mie apapun itu. Instan. Enggak dong mas, gak cuma mie instan. apapun mie-nya. Apapun, mie ayam suka, mie, maaf ini kok aku nyebutin merek, gacoan suka, Oke. mie Gacoan apa? Mungkin ya ada yang nggak tahu penonton. itu ya mungkin kalian yang daerahnya di Jakarta karena gak ada gacoan ya. Gacoan itu cuma ada di Pulau Jawa sama di Bali ya apa ya? Oh di Madura juga gak ada gacoan, jangan salah. Gitu. Apa itu? Kayak mie pedes gitu loh mas, yang berlevel-level, mie setan. Kering. Kering, nggak berkuah, mie pedes. Dulu aku juga pernah jualan mie loh, sebelum menjadi sekarang. Oh gitu, apa namanya? dailydish.id. Kayak aku tuh kan basicnya masak. Aku basicnya tuh masak mas. Iya. Jadi aku jualan. Jualannya seharga berapa biasanya? 12.000 satu porsi. Satu porsi ya. Udah dapat topping banyak, timun, sayur segala macam. Dan Iya. mie enak banget mie-nya sumpah. Bukan. Itu aku sekali open PO bisa ratusan loh mas bikinnya. Dari pagi sampai sore. Ratusan box, ratusan porsi. Box mie atau per cup? Box mobil Apa? kali. Mobil. Iya, jadi aku dulu tuh suka banget sama Iya, jualan. Terus, cuman nggak direstui gitu loh sama orang tuaku. Jadi udah Berhenti, udah 1 tahun. Kalau makanan khas Madura apa yang disukai? Rujak sih, no debat, fix, no kecap, no debat, rujak. Iya. Campur lorcu aku suka banget di sini nih, daerah sini. Atau suka makan lorcunya aja? Ya campur lorcu tanpa lorcu gimana ya mas? Ya suka semua kondimen yang ada dicampur lorcu, lontong, terus soun, lorcu, gitu-gitu. Rujak, seneng rujak. Seneng banget. Rujak coret pernah. Pernah dong ke timun itu kan? Ya, di mana? Itu pedes banget itu. Kalau makan rujak corak jangan banyak. Tapi jarang sekarang yang orang tahu rujak coret itu. Kok bisa? Masih ada. Oh orang-orang sekarang. Ya orang-orang sekarang, anak-anak. Biasanya kalau bulan puasa itu loh mas. Oh, Pola beneng nak we ya. itu berapa? Oke, Kak Farisa. Kak Farisa ini lebih suka dibilang food enthusiast atau selebgram? Food enthusiast. Food enthusiast. Aku tidak pernah melabelkan diriku sebagai selebgram. Kayak gimana gitu ya kesannya. Kadang ada juga tuh yang DM kayak mentang-mentang selebgram. Aku tidak pernah Ya, melabelkan diriku sebagai selebgram gitu. biarkan siapa yang menilai selebgram siapa gitu. Oh, Sebenarnya. siapa? Itu kan bener, Cok. Sebenarnya kan siapa yang menilai siapa gitu. Siapa coba? Siapa yang menilai? Ya orang-orang. Iya benar. Bener nggak? Pikiran kalian nyampe nggak? Gitu. Nyampe. Nyampe nggak? Siapa yang menilai siapa? Iya, siapa yang nilai siapa? Jadi siapa? Itu kan bener, siapa yang pertama ini netizen dan siapa yang kedua ini Siapa? dia. Oh, Gitu. Nyampe nggak? Nyampe siapa? Terus gini loh, waktu itu ya kayak ada yang bilang mentang-mentang selebgram gitu, mentang-mentang ini. Terus aku bilang aku tidak pernah melabelkan diriku sebagai selebgram gitu. Terus aku lebih suka aku dipanggil sebagai konten kreator, food vlogger, food enthusiast, apalah itu, tapi jangan selebgram. Influencer aku masih mau gitu. Terus temanku ada yang bilang gini, kamu tidak pernah melabelkan dirimu sebagai selebgram kan, dan kamu maksudnya nggak kepikiran kalau bakal jadi kayak sekarang ya kan. Iya. Terus kamu tahu nggak kenapa kamu dijadiin influencer? Kenapa gitu? Terus teman aku tuh bilang karena Allah itu nitip rezekinya orang-orang tuh melalui kamu katanya. Tetap jadi orang baik ya, tetap berbagi ya, gini. Kak Farisa ini kan tadi sempat dibilang kan kalau misal sehari itu bisa 3 kali buat visit buat nge-review makanan. Dulu sih sebelum ada yang ngatur jadwalku. Ya, sebelum yang ada ngatur jadwal-jadwal. Pernah nggak disuruh makan dulu atau emang mau makan sendiri sebelum nge-visit buat review makanan ini?
kadang tuh orang tuaku tuh dia pasti nyuruh makan dulu nak sebelum berangkat iya. makan dulu. Seharusnya kan orang tua dulu kan sebelum keluar makan dulu kan. Nah, Cuman- tapi orang tua nggak tahu apa yang Gak dikerjain ngerti, anaknya orang tua gitu. aku tuh gak ngerti aku keluar untuk apa gitu kan. Iya. Kadang orang tua aku gini, kamu kok banyak uang sih, uangnya sih kerja apa gitu kan. Orang tua aku gak tahu aku keluar tiap hari dikira aku keluyuran kan. Gitu. Terus ya udah sih gitu aja. Pasti disuruh makan tapi aku gak mau sih karena kalau aku makan dulu nanti nyampe di tempat aku gak maksimal reviewnya gitu. Emang Pasti kayak gitu. kekenyangan. Pernah nggak Kak Farisa ini nyampe di tempat gitu makanannya sampai habis gitu sebanyak-banyaknya apa yang di-review? Pernah, sering. Sering. Tapi kan kadang gini loh mas, UMKM tuh kalau ngundang aku dia tuh gak cuma ngasih satu menu gitu. Ya, kan banyak gitu Kan banyak ya menunya, pasti beberapa mereka itu pasti bisa pengen masuk dihabisin video nggak itu? ya. Enggak dong kalau kayak gitu. Aku pasti minta tolong teman-temanku gitu. Tapi kalau misalnya menunya cuma satu kayak apa ya? Pernah tuh menunya sedikit dan aku habis. Aku lupa saking banyaknya. Pokoknya aku pernah habis waktu itu. Oh bebek, ada orang jual bebek di jalan Tapsion tau nggak? Bebek yang harga 10.000 Iya, itu. kok tahu? Karena kau pernah membebek kan. Maksudnya tuh Kau tahu. Kau tahu itu Bombalan Jakarta. Oh, karena bapak kamu kerjanya. karena saya bukan orang Jaksel yang terlalu witches gitu kan ya. Oke, Kak Farisa. Momen yang nggak terlupakan selama sejarah kulinerannya Kak Farisa apa? Yang paling berkesan. Apa ya guys ya? Sebenarnya banyak kan Kak Farisa ini, bukan cuma makanan kan? Iya, random tapi lebih banyak makanan aku nerimanya. Momen yang nggak terlupakan selain makanan apa? Ya konten-kontennya Kak Farisa ini. Oh, ini aku diajak kerja sama Acihui Akang. Cihuya. Acihui Akang sama Asiap. Kita Asiap. Atta Halilintar. Iya. Bisnis itu loh, bakso aci. Oh, bakso aci. Iya, gitu-gitu aku dihubungin adminnya. Dihubungin. Yang satunya apa? Cihuy apa? Acihui Akang Acihui. punyanya Arif Muhammad sama Dwi Handa. Tahu nggak? Siapa tahu kan kebetulan saya nggak tahu juga kan. Tiwar juga nggak tahu. Itu loh guys, punyanya selebgram sih, Dwi Handa sama Arif Muhammad nih apa ya profesinya ya? Sekarang itu Yang main businessman. Iko yang itu loh. Arif Muhammad. Iya. Iya. Oh iya. Tahu saya. Iko. Arif Muhammad terus pernah diajak sama Asiap. Iya. Aku kaget banget karena itu adminnya menghubungi aku melalui DM. Terus kayak minta tolong visit. Iya. Visit. Kalau saya kan kalau keluar kota mesti minta uang transport sama Iya, uang benar. tidur kan. Terus habis itu berapa kak kalau di total? Terus aku total ya kira-kira 1 jutaan lebih. Terus bayaranku cuma segini tapi ini udah sama transportnya jadi 1 jutaan lebih. Jadi dia tuh ya udah deh mbak cancel aja. Nanti kalau kita bukanya di daerah deket rumah mbak kita minta tolong gitu. Jadi kebanyakan tuh keberatan di ongkos transport sih ya. Gitu, Iyalah orang jauh banget kan mereka di Jakarta. Tapi kalau Malang, Surabaya aku nerima banyak. Yang salah mereka juga sih. Ngapain jauh-jauh ke daerah lokal Madura? Berarti buat- kontenku Iya. bervalue. Iya, Ya kan? value-nya Dilihat sama naik brand-brand gitu. besar. Tapi mereka tahu ke Kak Risa kan. Tapi yang lokal ini ada nggak yang berkesan buat Kak Risa? Banyak sih mas, semuanya berkesan. Satu aja apa? TikTok apa ya? Apa? Kayak Pak Soleh, tahu nggak? Sebenarnya aku udah di endorse, aku benar-benar pure bantu dia, bantu beliau. Oh ini yang Di depan SMP 2. SMP itu SMP 2 ya. Karena kan beliau kan kena dampak pandemi. Iya. Terus yang awalnya jual di dalam sekolah, dia tuh jualannya di luar sekolah. Terus dia tuh kok ya Allah kasihan. Tapi alhamdulillah sih karena makin rame dia di luar makin rame banget. Dia juga makin ini sih semenjak saya lulus dari sekolah itu ya.
saya setiap lewat atau pulang sekolah atau yang dulu-dulu itu dia tuh selalu ramai sama orang-orang yang berseragam, Iya bener. berseragam Dari sekolah atau orang berseragam inilah orang kantoran gitu. Dia bener. masih ini makan di sana gitu mereka. Iya bener. Dan itu kayak alhamdulillah banget ya aku bisa bantu mereka, dan anaknya tuh nge-DM aku, Mbak makasih ya gitu. Jualannya bapak sudah dibantu gitu. Alhamdulillah sekarang bapak pulangnya lebih pagi. Alhamdulillah gitu. Aku ikut seneng gitu kalau maksudnya feedbacknya baik kayak gitu. Iya. Bantu mereka. Ini kan dari tadi Kak Farisa kan tentang food terus kan. Yang selain food apa? Perumahan. Yang berkesan apa? Karena Perumahan itu di? salah satu job yang besar banget, nggak banget sih besar ya Iya, bayarannya. Di Darussakinah, Apa? Nama perumahannya apa? di perumahan Darussakinah namanya, Darussakinah. di depan Free Day. Oh itu, ya benar. Dan itu yang pertama kali tembus 1 M di TikTok, job yang itu. Katanya food yang 1,5 itu yang Iya sih aku lupa tadi, itu semuanya FYP berkaka, cuma yang MM-an nih jarang gitu, cuma oh gitu. beberapa konten doang yang sampai MM-an. Dan ya followersku banyak juga ya gara-gara itu. Kan semakin FYP semakin banyak yang follow. Benar. Gitu. Follower yang paling banyak di TikTok atau di Instagram? Di TikTok sih sebenarnya nggak banyak, cuman 75.000. 75.000. Gak nyampe. Iya. Orang aku masih influencer mikro kok, bukan kan influencer itu ada tingkatannya, ada mikro, makro, nano, mega. Iya, gitu kan. dijelasin biar viewer tahu apa. Jadi tingkatannya dari bawahnya ada influencer nano. Kalau nano itu dia followersnya di bawah 1.000. Jadi yang di bawah penting 1.000 bukan kalian nano. juga bisa dibilang influencer loh guys sebenarnya, tapi influencer nano gitu. Iya. Terus naik lagi followers dari 1.000 ke atas, ini sampai berapa ya batasnya? Sampai 40.000. Itu udah dinamain mikro. Kalau makro di atas itu. Kalau yang mega ini yang sampai udah berjuta-juta gitu loh. Kalau influencer nano gimana? Nano. Coba nano yang sering disebut coba. Banyak dong rasanya. Belah pecang belah. Apa? Ya. Oke, enjak. Terus nih Kak Farisa, makanan yang mau dicoba tapi nggak kesampaian. Ramen, sushi. Kan tinggal nyebrang kota sebelah. Tapi aku tuh ragu, soalnya kan itu makanan luar ya, takut nggak sesuai sama lidahku. Maksudnya gini, nggak sesuai sama selera lidah gimana? Kan tinggal dicoba aja. Ya namanya kan kalau sushi kan mentahan, sedangkan aku suka yang garing-garing. Jadi tuh masih mikir 1.000 kali buat cobain. Tapi teman-teman aku bilang enak kok cobain deh gitu. Terus kayak pizza itu aku nggak terlalu suka juga. Padahal sebenarnya dia roti kan ya. Apa pernah ini nggak apa pernah kepikiran nggak buat kayak Kak Farisa ini beli gitu, tapi nggak di endorse sama sekali gitu. Beli semisal kayak sushi gitu kan, terus dicoba sendiri, direview sendiri. Sushi daerah mana ternyata kurang cocok lah gitu, dan sushi daerah mana ternyata cocok gitu. Enggak sih, aku nggak pernah membandingkan gitu ya, karena kasihan juga kan sama kayak matiin rezeki orang kalau gitu mah. Enggak. Kalau Misal gini, Kak Farisa ini tanpa nyebutin merek mereka gitu, pernah nggak nyoba? Enggak. Nggak pernah. Enggak, aku mending kalau aku gini loh mas, kan aku membantu UMKM ke Kak Enders tuh kalau ada kriterianya kan, enak, terus nggak punya digital marketing, terus sepi pembeli, ya kayak gitu gitulah ya. Jadi kalau misal gak ada di kriteria, kayak gak enak, gak kira aku masukin video gitu. Kan ada tuh banyak orang yang DM aku, Mbak cobain dong Mbak, ada makanan baru di ini. Kalau nggak masuk di video aku, di feed, berarti udah nggak sesuai selera, walaupun ya selera orang beda-beda. Tuh. Jeda gara-gara ada ini teman-teman. Azan. Oke, Kak Farisa kita lanjutin lagi ya. Kali ini kita mau nanya tentang permasalahan. Kemarin tuh kan Kak Farisa ini kalau nggak salah kita pernah lihat kalau Kak Farisa ini berseteru atau punya trouble lah gitu sama seseorang.
sama customer ya, kalau nggak salah ya, Klien. sama klien ya. Sebenarnya ini bukan masalah ya, cuman kayak lebih ke Yang itu kan, ngerti kan, misalkan Iya. yang saya maksudkan. Ya, ya. karena aku kan sakit mas. Iya. Kemarin tuh kayak aku gejala aku tuh mirip COVID. Makanya aku bener-bener udah deh mending nggak usah dipaksain daripada aku nularin ke banyak orang. Iya. Terus udah gitu ya udah karena aku minta di reschedule, mungkin dia emang wajar sih keselnya karena udah ditetapin tanggal berapa kan Iya. buat ini buat take videonya.